Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Selasa 4 Juli 2023 bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi telah kami siapkan dan segera kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Kita simak inilah 2 cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait aliran dana 27 miliar rupiah dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berharap Kejaksaan Agung menindaklanjuti kasus dugaan aliran dana 27 miliar rupiah yang disebut-sebut melibatkan dirinya agar namanya kembali bersih. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini diungkapkan Kepala Negara menanggapi pemanggilan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Bareskrim Polri meningkatkan kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke tingkat penyidikan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sekitar 9 jam. Panji Gumilang mengaku dicecar lebih dari 30 pertanyaan oleh tim penyidik Bareskrim Polri. Pelapor dugaan penistaan agama Pondok Pesantren Al Zaitun menyerahkan bukti tambahan untuk memperkuat laporannya. Salah satu bukti yang diserahkan yakni video ceramah pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan ada 3 solusi untuk menyelesaikan persoalan Pondok Pesantren Al Zaitun. Saat ini pemerintah sedang melakukan investigasi terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko tidak terima dirinya dikabarkan membackingi Pondok Pesantren Al Zaitun. Muldoko menegaskan dirinya orang pertama bila ditemui penyimpangan di Al Zaitun. Beralih ke sorotan lain, Saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah terus berupaya membebaskan pilot Susi Air Philip McPartans yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. Kepala negara menyatakan pemerintah telah melakukan negosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjelaskan pemerintah masih melakukan upaya membebaskan pilot Susi Air yang menjadi tawanan KKB. Pemerintah hingga saat ini masih berupaya membebaskan pilot asal Selandia Baru tersebut melalui cara soft approach. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan rekening mantan Kepala Satuan Tugas Penyidik KPK Tri Suhartanto yang diduga memiliki transaksi 300 miliar rupiah telah ditutup sejak 2018. KPK menjelaskan transaksi tersebut berasal dari bisnis pribadinya sejak tahun 2004 lalu. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan temuan dugaan transaksi mencurigakan senilai 300 miliar rupiah milik mantan Kepala Satuan Tugas Penyidik KPK Tri Suhartanto kepada penyidik. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Kami ucapkan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh jajarannya untuk waspada terhadap potensi krisis dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional. Kepala negara mengingatkan jajarannya untuk dapat mengantisipasi dan memproyeksikan agar pendapatan negara tidak terganggu. Presiden Joko Widodo tiba di Sydney, Australia, Senin malam pukul 20:45 waktu setempat. Pesawat Kepresidenan Indonesia mendarat di Bandara Kingsford Smith, Sydney setelah menempuh sekitar 7 jam perjalanan. Informasi menuju pemilu 2024, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak tidak perlu khawatir ia akan menggunakan sumber daya dan fasilitas negara dalam mendukung calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi menanggapi buku Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.
Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyarankan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri menyinkronkan data pemilih tanpa KTP elektronik. Bawaslu menemukan 4 juta lebih warga yang masuk DPT belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menetapkan data pemilih tetap luar negeri atau DPT-LN sebanyak 1,7 juta pemilih. Jumlah ini mencakup pemilih di 128 wilayah luar negeri di 3.059 tempat pemungutan suara, pos kotak suara keliling. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Ribuan peserta Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara Palang Merah Remaja Nasional ke-9 tahun 2023 berlangsung di Lampung Selatan. Pihak PMI dan Pemkab Lampung Selatan terus melakukan persiapan dan menyediakan fasilitas para kontingen. Kita akan ketahui informasi selengkapnya bersama rekan kami, Kenanga Aprilaski dari Provinsi Lampung. Laporan terkini Kenanga Aprilaski melaporkan langsung dari Provinsi Lampung. Selamat kembali bertugas. Saudara, pemerintah optimis mampu menurunkan angka stunting 7,6% dalam 1,5 tahun ke depan, yang berarti pada tahun 2024 angka stunting secara nasional tinggal 14%. Sementara itu, BKKBN berkomitmen terus melakukan sosialisasi gerakan penurunan stunting secara masif melalui penyuluhnya hingga ke tingkat akar rumput sampai Indonesia bebas stunting dan sukses menyosong generasi Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke sorotan liputan haji. Menak Yakut Holil Komas berkomitmen akan berupaya menyempurnakan pelayanan memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, yaitu pemulangan sejumlah jamaah kembali ke tanah air. Proses pemulangan jamaah akan mulai berlangsung pada 4 Juli sampai 2 Agustus 2023. Indonesia mendapatkan kuota haji pada 2024 sejumlah 221.000 jemaah. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi juga telah menetapkan tahapan penyelenggaraan haji 2024. Sementara itu, Kementerian Agama Indonesia mengingatkan jamaah Indonesia untuk tidak mencoba-coba memasukkan wadah berisi air zam-zam ke dalam koper bagasi. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Selamat pagi, terima kasih Anda kembali bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, Maroko menyelenggarakan kegiatan ibadah dan penyembelihan hewan kurban. Daging kurban dari penyembelihan 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing sebagian didistribusikan kepada pelajar Indonesia di Maroko. Kita beralih ke sorotan lain. Saudara, hidup tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, itulah yang dilakukan Dr. Risma Situmorang dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan hukum maupun ketika berkumpul dengan sejumlah masyarakat yang ada di sekitarnya. Saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca ini berlaku di sejumlah kota besar di Indonesia mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. So tall, I could give a high five to the pilot. Yeah, family tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I sign with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Talk about the things they're gonna say when they see me, and when they see me, they just dap me up and say good to meet me. I keep it going, flowing.